Kembali lagi di channel Dera. Dan kita akan melanjutkan light novel Isekai. Nonbiri no Uka. Selamat mendengarkan. Ada terlalu banyak hal yang tidak mencukupi. Aku sudah mengetahuinya tetapi aku sadar tentang ini lagi. Saat ini, aku ingin setidaknya bumbu. Garam. Meskipun hasil panennya enak, aku ingin rasa asin. Selain itu, garam diperlukan jika kamu berpikir untuk memasak dan mengawetkan. Namun, tidak ada laut di sekitarnya. Aku membajak di sekitar area tempat tinggal aku tetapi yang aku lihat di kejauhan hanyalah pegunungan di segala arah. Sepertinya tempat di mana aku mirip dengan Baskom. Karena itu, menemukan laut tidak ada harapan. Satu-satunya harapan aku adalah menemukan garam batu. Tetapi apakah aku dapat menemukannya? Tidak ada gunanya jika aku tidak mencarinya. Tapi sebelum itu, aku harus membajak sawah lagi setelah selesai memanen dan menanam tanaman berikutnya. Aku dapat menghasilkan tanaman yang aku inginkan jika aku memikirkan tanaman apa yang ingin aku tanam di dalamnya sambil membuat punggung bukit menggunakan alat pertanian serbaguna. Karena ada batasan untuk menyimpan hasil panen, kali ini aku tidak akan membuat banyak. Aku ingin melakukan eksperimen untuk memahami apa yang bisa aku lakukan dan apa yang tidak bisa aku lakukan. Karena itu, aku mencoba menunjuk sebagian dari ladang untuk tanaman buah-buahan. Lebih mudah mengawetkan buah-buahan dan aku juga tidak perlu panik dalam memanen. Untuk saat ini, mereka akan menjadi apel, pir, jeruk keprok, jeruk, kesemek, dan persik. Tanaman buah-buahan berasal dari pohon sehingga tidak membutuhkan punggungan. Aku mencoba membuat asumsi jika aku menanam bibit di sini. Meskipun aku bermaksud menanamnya di satu bidang, aku agak gelisah jadi aku menempatkan 4 di satu bidang. Aku menggunakan 2 bidang untuk mereka. Jika buahnya tumbuh dengan baik, aku akan menanam lebih banyak. Selanjutnya, Kuro menyukai tomat jadi aku menanamnya di 2 ladang. Dan, aku juga mencoba menanam padi di satu sisi. Sepertinya padi itu tumbuh dari semai lalu ditanam di sawah, aku tidak tahu detailnya. Aku harus mencoba berbagai eksperimen. Selain itu, aku khawatir apakah aku bisa membuat sawah menggunakan alat pertanian serbaguna. Saat ini, jika aku mencoba menggunakan air dari sumur untuk itu, kekuatan fisik aku akan sia-sia. Tapi aku ingin makan nasi. Pembibitan padi baru tahap 1. Mari bereksperimen membuat sawah. Setelah itu, aku ingin minyak jadi aku juga akan menanam lobak. Jika itu berjalan dengan baik, aku perlu menemukan metode untuk memerasnya. Bisakah aku mengubah alat pertanian serbaguna menjadi alat pemeras? Apakah alat semacam itu bahkan ada? Apakah aku akan baik-baik saja nanti? Dari ide memeras, aku menanam tebu di satu sisi. Selain garam, jika ini berjalan dengan baik, aku bisa menghasilkan gula. Selain itu, aku juga mencoba menyepuh kedelai dan gandum. Melalui ladang kosong ini, aku pikir aku akan bereksperimen dengan padi di sini. Ini biaya aku 2 hari. Aku merasa diremajakan. Aku menuju hutan untuk mencari hal-hal baru. Saat pergi ke hutan, setidaknya salah satu Kuro menemaniku. Dalam beberapa kasus, pendamping aku meningkat. Aku senang tapi aku ingin mereka menjaga ladang. Aku mencoba maju ke berbagai arah tetapi tidak ada yang terjadi secara khusus dalam 10 hari. Kemanapun aku pergi, tidak ada yang berubah, itu masih hutan. Kami bertemu kelinci bertaring biasa, tikus besar, dan babi hutan besar. Tingkat pertemuan adalah 38:1. Tampaknya ada banyak kelinci bertaring di hutan ini. Aku melihat seekor binatang yang tinggi seperti musang tetapi ia segera lari begitu melihat kami, jadi aku tidak tahu persisnya seperti apa. Memikirkannya, Kuro itu agresif sehingga hewan tidak mendekati kita. Namun, sangat disayangkan bahwa aku tidak menemukan sesuatu yang baru. Mungkin tidak baik bahwa aku hanya maju ke tingkat di mana aku bisa kembali ke tempat tinggal aku pada malam hari.
Meskipun arah yang aku bajak dapat dianggap telah dipetakan, aku tidak berpikir tanah akan segera rata lagi. Jika aku terus melakukan ini, hutan di sekitar tempat tinggal aku akan habis dan akan lebih sulit untuk mengamankan hutan. Aku ingin tahu apakah akan tiba saatnya aku harus mengamankan hutan di tempat lain. Aku memikirkannya sambil makan bayam, lobak, dan wortel rebus. Aku ingin garam atau bumbu alternatif lainnya. Aku akan mencari selama 10 hari lagi tetapi jika aku tidak dapat menemukan apapun, aku akan bekerja keras untuk keamanan kayu. Omong-omong, dalam 10 hari aku menjelajah, padi dan gandum berkecambah dan bibit kecil muncul dari tanaman buah-buahan. Aku harap aku bisa memanen buah tanpa masalah. Membajak sambil mencari. Aku memikirkan sesuatu. Haruskah aku benar-benar perlu membajak dengan berpikir bahwa aku perlu mengamankan hutan? Dengan kata lain, aku harus mencoba menggunakan alat pertanian serbaguna selain cangkul. Alat yang lebih mudah dipindahkan selain cangkul, gerobak. Apa itu mungkin? Jika ada tempat di mana gerobak dorong ini bisa maju, aku akan pergi ke sana. Karena aku hanya perlu mendorong benda ini dan tidak perlu membajak, kecepatan gerakan aku juga meningkat. Namun, aku memikirkan sesuatu. Aku tidak pernah tersesat di hutan karena aku bergerak sambil membajak. Jika aku tidak membajak, aku akan tersesat. Haruskah aku menyerah pada ide gerobak dorong? Saat aku memikirkan hal itu, Kuroyon, yang menemaniku hari ini, masuk ke dalam gerobak. Ini tidak berat, seperti yang diharapkan dari alat pertanian serbaguna. Kuroyon mengibas-ngibaskan ekornya seperti mendapat mainan baru. Itu benar, jika aku dengan Kuro, aku tidak akan tersesat. Mengapa? Kuro selalu memasuki hutan sendirian dan kembali dengan kelinci yang diburu. Oh, ini benar-benar ide yang bagus. Mari kita pergi dengan itu. Omong-omong, karena bisa berubah menjadi gerobak dorong, aku mencoba mengubahnya menjadi sepeda atau sepeda gunung tetapi itu tidak mungkin. Menjelajah menggunakan gerobak dorong membuatku tersesat seperti yang kupikirkan. Namun, berkat Kuro, aku dapat kembali ke residen aku sehingga area yang aku jelajahi telah berkembang secara dramatis. Pada hari kelima penjelajahan aku melihat sebuah sungai. Ini adalah sungai di mana ada bebatuan di mana-mana. Aku kira lebarnya sekitar 5 meter. Ketika aku berjalan sedikit ke hulu di tepi sungai, aku menemukan dinding batu besar dengan air terjun. Bahkan jika aku mengatakan itu air terjun, itu bukan air terjun yang sebenarnya. Itu terlihat seperti tebing dengan kemiringan 60 derajat. Tapi itu cukup tinggi, sekitar 7-8 meter. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Cantiknya. Aku mencoba menangkap aliran air dengan tangan aku dan itu cukup dingin. Dan airnya bersih. Ini harus bisa diminum. Kuro, yang menemaniku hari ini, sedang meneguk air jadi sepertinya tidak apa-apa. Setelah selesai minum air, aku bertanya kepada Kuro tentang keberadaan tempat tinggalku. Kuro menoleh tanpa ragu-ragu. Aku mengubah bentuk gerobak dorong dari alat pertanian serbaguna menjadi cangkul dan mulai membajak ke arah itu. Aku perlu membuat jalan yang menghubungkan tempat tinggal aku dengan air terjun. Aku menggunakan cangkul sampai hari hampir gelap, aku mengubahnya menjadi gerobak dorong dan kembali ke tempat tinggal aku untuk sementara waktu. Keesokan harinya, aku bertanya kepada Kuro arah air terjun dan membajak dari tempat tinggal aku ke arah itu. Aku juga membuat berbagai hal sehingga aku butuh 15 hari untuk menyelesaikan jalan. Air terjun ini terletak sekitar 5 km sebelah barat tempat tinggal aku. Itu cukup jauh. Sungai dengan air terjunnya melengkung dan seolah mengalir dari utara ke selatan barat daya. Akankah aku menemukan sesuatu di hilir? Baiklah, mari kita pikirkan lain kali. Aku membuat jalan sampai ke air terjun untuk mengamankan air.
Selama ini aku menggunakan air sumur untuk minum dan menyirami sawah tetapi sulit untuk membawanya karena dari bawah tanah. Namun, air terjun ini memiliki ketinggian tertentu. Dengan kata lain, jika aku bisa membuat saluran air dari air terjun yang tinggi, aku bisa mengamankan banyak air. Itu untuk mengairi sawah dan mandi. Meskipun aku berpikir untuk mandi beberapa waktu yang lalu, sulit untuk membawa jumlah air yang dibutuhkan dari sumur jadi aku terus menundanya. Namun, akan sulit untuk membuat saluran air sampai ke tempat tinggal aku. Meskipun Kuro ada di sini, ada banyak hewan berbahaya di hutan. Jika aku membangun saluran air menggunakan parit sebelum pagar kayu, ada kemungkinan sesuatu melintasi dan menyerang kita. Oke, mari kita buat waduk besar di luar parit dan pagar kayu yang mengelilingi lapangan. Ukurannya 100 tanda kali 100 meter. Ini akan menjadi seperti piramida terbalik di mana ia akan lebih dalam menuju pusat. Bagian terdalam akan menjadi sekitar 5 meter. Aku juga telah melakukan hal-hal lain sehingga aku membutuhkan waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Selanjutnya adalah menggali drainase di tanah. Ini tidak begitu sulit karena aku hanya perlu mengarahkannya ke sisi hilir sungai. Butuh waktu, tapi aku berhasil meresmikannya beberapa hari kemudian. Sekarang, yang perlu aku lakukan adalah membuat saluran air menuju reservoir. Bagaimana aku harus membuatnya? Jika aku tidak bisa mengambil air dari bagian atas air terjun, air tidak akan mengalir. Dengan kata lain, aku harus mencapai ketinggian tertentu. Ide 1, buatlah menggunakan kayu. Keuntungan, mudah dibuat, mungkin. Kekurangan, rapuh. Tidak berguna. Bahkan jika aku bisa mengolah kayu menggunakan alat pertanian serbaguna, aku harus merakitnya. Bahkan jika aku berhasil menyelesaikan jalur air yang terbuat dari kayu, aku tidak memiliki paku atau tali untuk menstabilkannya. Ini tidak mungkin. Ide 2, buatlah menggunakan batu. Keuntungan, sulit untuk istirahat. Kekurangan, sulit dibuat. Ini keras. Aku perlu mengatur batu agar air mengalir. Tidak realistis untuk menata bebatuan dari air terjun ke waduk. Aku sudah membajak di mana-mana sebelumnya tetapi aku tidak dapat menemukan batu yang cukup besar untuk tujuan itu. Batuan yang aku perlukan untuk ini harus memiliki tinggi minimal 1 meter. Dan, ketinggian itu harus dipertahankan untuk jarak kurang lebih 5 km. Ide 3, bumi. Mengapa aku tidak membuatnya dengan tanah lalu memantapkannya? Jika aku memukul bumi dengan palu dari alat pertanian serbaguna, itu akan mengeras seperti beton. Itu dia. Bumi ada di mana-mana dan aku hanya perlu menggali satu seperti yang aku lakukan dengan saluran pembuangan juga. Itu ide yang bagus. Aku akan mengeksekusinya. Sekarang, mari kita kembali ke bisnis. Pembuatan jalur air hanya sedikit maju. Aku menumpuk tanah dari air terjun ke reservoir dan mengeraskannya dengan palu. Meskipun aku tidak lelah karena aku menggunakan alat pertanian serbaguna, aku satu-satunya yang mengerjakannya. Selain itu, aku juga harus mengurus lapangan. Aku menghabiskan 10 hari untuk maju 500 meter. Hanya 1/10. Selain itu, aku perlu menambah jumlah tanah yang digunakan saat aku menuju air terjun. Aku tidak berpikir bahwa itu akan selesai setelah 90 hari. Haruskah aku mengabaikan siang dan malam dan mengerjakannya tanpa henti? Tapi jika aku melakukan itu, Kuro juga akan terpengaruh. Sementara tomat, rapeseed, dan tebu yang aku tanam sekarang sudah bisa dipanen. Karena itu, pekerjaan saluran air aku terganggu. Aku fokus pada panen. Seperti biasa, favorit Kuro adalah tomat. Mereka memakannya dengan senang hati. Karena lobak perlu diperas untuk diambil minyaknya, aku hanya memanen dan menyimpannya. Aku akan mengeluarkannya setelah diperas. Adapun tebu, bau dan rasa manis menyebar di mulut aku saat aku mengunyahnya. Terasa manis setelah waktu yang lama,
aku sudah merobek sedikit. Saat aku sedang mengunyah tebu, si kuro menatapku seolah-olah mereka juga menginginkannya, jadi aku memberikannya kepada mereka. Tampaknya di antara mereka, Yuki dan Kurosan adalah satu-satunya yang menyukainya. Sama seperti dengan stroberi. Aku memotong dan mengumpulkan. Gandum dan kedelai perlu diirik jadi aku agak repot karena aku tidak pernah berpikir untuk mengirik sama sekali. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk saat ini. Untuk saat ini, aku akan memotong semuanya dan memikirkan sesuatu nanti. Sedangkan untuk beras, aku bermaksud melakukan sesuatu tentang bibit tetapi aku membiarkannya di tengah jalan karena aku memprioritaskan mencari garam dan membuat saluran air. Aku juga tidak bisa bereksperimen di sawah. Aku membuat reservoir untuk padi dan aku membutuhkan saluran air untuk itu. Aku pikir mereka tidak akan berguna tetapi aku salah. Bibit tumbuh dan biji-bijian muncul. Karena aku tidak menanamnya di sawah, apakah ada masalah dengan hasilnya? Atau ada variasi yang berbeda? Aku hanya mendambakan bertani tetapi aku menyadari bahwa aku tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, aku juga memanen semua beras. Tanaman buah-buahan sekarang menjadi pohon besar tetapi tidak cukup untuk menghasilkan buah. Aku kira itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, tingkat pertumbuhannya sangat berbeda dari biasanya. Dan, memikirkannya, apakah mungkin bagi aku untuk menanam cedar? Apakah aku khawatir tentang mengamankan hutan? Aku tidak harus panik, aku perlu melakukan satu hal pada satu waktu. Setelah selesai panen, aku menanam tomat di 2 ladang dan membiarkan yang lain kosong. Bahkan jika aku bisa melakukan banyak hal, ada batasan untuk apa yang bisa aku lakukan. Pertama-tama, aku harus menyelesaikan jalur air. Aku kembali bekerja di jalur air. Aku mengerjakannya tanpa henti. Karena menyedihkan hanya melakukan itu, aku mencari perubahan di hutan. Aku belum menyerah untuk mencari garam batu. Namun, garam batu adalah garam yang mengkristal. Aku mungkin tidak dapat menemukannya di dekat sungai jadi aku memutuskan untuk mencarinya di arah yang berlawanan dari sungai. Tidak ada hasil. Pada hari ke-30, aku perhatikan bahwa tomat yang aku tanam di 2 ladang hampir siap panen. Suhu sedang turun. Musim. Itu dia. Aku tidak pernah memikirkan kemungkinan musim dingin. Karena laju pertumbuhan tanaman cepat, aku menjadi ceroboh. Sepertinya ada musim di dunia ini juga. Mungkin ini bukan dunia aneh yang berbeda. Sudah berapa hari sejak aku tiba di sini. Aku memanen 2 kali dan itu akan menjadi yang ketiga segera. Dibutuhkan 40 hingga 50 hari dari penanaman hingga panen. Mengingat 40 hari, sekitar 120 hari. Sudah 4 bulan sejak aku mulai bercocok tanam. Aku pikir itu adalah musim semi ketika aku tiba di sini. Aku meninggal pada bulan Mei. Jika itu masalahnya, maka sekarang September, atau haruskah aku mempertimbangkan Oktober? Jika tempat ini sama dengan bumi, akan dingin untuk beberapa waktu. Haruskah aku mempertimbangkan bahwa hari-hari yang dingin akan berlangsung setidaknya selama 90 hari? Untuk saat ini, aku perlu mengamankan makanan. Jika salju turun, tidak mungkin untuk pergi keluar. Berbahaya. Ini bukan waktunya untuk membuat saluran air. Aku harus bertani dengan cepat. Kentang, ubi jalar, lobak, dan wortel dapat disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan, aku membutuhkan api untuk melindungi diri dari musim dingin. Aku butuh kayu bakar untuk membuat api. Awalnya, kayu bakar adalah kayu kering tetapi dengan alat pertanian serbaguna, pohon yang ditebangnya dapat langsung digunakan sebagai kayu bakar. Aku bersyukur untuk itu. Aku menumpuk banyak kayu bakar di belakang pohon besar tempat aku dulu tinggal. Aku benar-benar lupa tentang kemungkinan musim dingin. Padahal aku bilang aku ingin menjadi petani tapi aku pasti membuat kesalahan.
Tanaman seharusnya memberitahu aku, tetapi karena kecepatan tumbuh tanaman yang tidak normal, aku tidak pernah memperhatikan musim apa sekarang. Cuaca juga. Selama ini hanya 2-3 hari hujan lebat di mana aku tidak bisa melakukan apapun di luar, selebihnya hanya hujan ringan. Itu benar-benar membuatku ceroboh. Meskipun hanya ada satu manusia, aku perlu mempertimbangkan untuk mengamankan makanan untuk Kuro juga. Untuk menyimpan daging, aku membuat ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai lemari es. Ini akan menjadi dingin hanya dengan berada di bawah tanah. Aku seharusnya membuat satu lebih cepat. Dan berburu kelinci dengan Kuro. Jika kamu sedang mencari sesuatu, kamu tidak akan menemukannya dengan mudah. Meskipun aku tidak dapat berburu satu pun, Kuro berburu dengan mantap, karena itu aku bertanggung jawab atas pengeringan darah, organ dalam, dan pemrosesan daging sebagai gantinya. Menguras darah. Aku bekerja untuk menghilangkan darah mangsanya. Bau darah daging berkurang saat aku mengalirkan darah. Aku ingat daging kelinci yang aku makan setelah aku tiriskan darahnya sama lezatnya dengan daging babi hutan. Karena itu, aku mencoba menguras darah sebanyak mungkin. Adapun organ dalam, beberapa bagian menakutkan, jadi aku membuangnya. Kuro itu seperti, kenapa kamu membuangnya? Mereka terlihat sedih. Organ dalam mudah busuk sehingga harus segera dimakan setelah diproses. Juga, tergantung pada bagiannya, feses, urin, cairan lambung. Aku juga melihat serangga besar dan katak meleleh dengan warna-warna misterius. Aku tidak berpikir aku bisa membawa diri aku makan sesuatu yang mengandung itu. Di dunia sebelumnya, satu-satunya daging yang aku makan adalah herbivora. Aku lebih baik tidak makan organ dalam dari omnivora dan karnivora. Tapi, bukankah ini sumber nutrisi yang berharga untuk Kuro? Aku tidak pernah mendengar binatang buas yang menghindari makan organ dalam, sebaliknya, mereka memakan organ dalam terlebih dahulu. Pengetahuan aku dari dunia aku sebelumnya bekerja sehingga selain sistem pencernaan, aku memberikan segalanya untuk Kuro. Bagaimana dengan benda seperti batu di dekat jantung ini? Apakah ini batu empedu? Tapi ini bukan hal eksklusif kelinci karena babi hutan juga memilikinya. Apakah ini umum untuk hewan di dunia ini? Apakah benda ini bisa dimakan? Aku mencoba memberikannya kepada Kuro dan mereka dengan senang hati mengunyah, menghancurkan, dan memakannya. Apakah itu enak? Bagaimanapun, organ-organ internal khusus untuk Kuro. Dan mereka harus memakannya pada hari yang sama. Tidak mungkin aku akan menyimpannya sampai hari berikutnya. Ngomong-ngomong, Kuroichi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon masih lebih kecil dibandingkan Kuro dan Yuki, tapi menurutku mereka sudah menjadi anjing dewasa yang baik. Di tengah dahi mereka, ada tanduk merah seperti pisau yang tumbuh. Bagaimanapun, aku meninggalkan Kuro untuk bertanggung jawab atas keamanan daging dan hanya berkonsentrasi untuk mendukung mereka. Mereka berhasil memikat babi hutan besar. Apakah mereka ingin aku mengurusnya? Apakah mereka bergantung padaku? Atau, apakah mereka memberikannya kepada aku karena aku tidak bisa berburu sama sekali? Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan itu menyerang lapangan, jadi aku memukulnya di leher menggunakan bentuk cangkul. Kemudian, tiriskan darah dan lepaskan organ dalam. Jika aku sendirian, jumlah ini lebih dari cukup untuk aku untuk musim dingin, tetapi Kuro bisa makan lebih dari yang diharapkan. Aku ingin beberapa babi lagi, aku menginginkannya. Aku mengumpulkan rumput juga. Aku jelas menggunakannya sebagai tisu untuk bokong, tetapi juga penting untuk merapikan tempat tidur. Mempertimbangkan bahwa itu akan menjadi dingin karena musim dingin, aku ingin menyimpan lebih banyak. Alhasil rumput berumput yang aku buat compang camping dalam 10 hari. Adapun menyeka pantat, aku harus membiarkannya sesegar mungkin. Aku bahkan membuat penyimpanan terpisah untuk mereka. Meskipun mudah untuk memotong rumput, sulit untuk mengumpulkan dan membawanya.
Aku mencoba bereksperimen memiliki Kuro yang membawanya, aku mengikat mereka ke tubuh Kuro kemudian kami semua bergerak bersama mengingat Kuro tidak dapat menghapusnya sendiri. Setelah itu, aku menyadari bahwa aku harus melakukannya sendiri. Aku ingin Kuro terus berburu. Sekarang, pakaian. Karena Kuro memiliki bulunya sendiri, mereka tidak memiliki masalah tetapi atasan dan bawahanku hanyalah pakaian penduduk desa biasa. Aku tidak akan bertahan di musim dingin. Aku memperhatikan bulu kelinci dan babi hutan. Aku mengupasnya tetapi apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Mereka harus kecoklatan tetapi bagaimana aku melakukannya? Menurut manga survival yang aku baca sejak lama, itu harus dikunyah untuk melunak tapi, mau. Seperti yang aku lihat di TV, setelah dicuci bersih, sisa lemak di bulu harus dicairkan, dan diregangkan. Aku bereksperimen pada bulu kelinci. Setelah memanjakan mereka berempat, aku menyerah. Mustahil. Tidak mungkin bagi seorang amatir untuk mencoklatkan bulu. Aku bermaksud untuk benar-benar hibernasi, dan hanya tinggal di rumah selama musim dingin. Aku pergi ke gudang yang akan aku ubah menjadi rumah dan melakukan beberapa tindakan terhadap dingin. Untuk penerangan, aku membuat jendela atap. Aku pastikan untuk membuat penutup jendela agar pas dengan jendela. Aku melapisi dinding 2 kali dan meletakkan rumput di antaranya. Pintu yang aku buat sejauh ini adalah pintu tipe ramping jadi aku mencoba yang terbaik untuk membuat pintu biasa. Pintu tipe ramping berarti pintu bersandar padanya, bukan pintu tipis. Bagian yang sulit adalah engselnya. Karena aku tidak memiliki bagian logam atau paku, aku menyerah. Langsung saja aku engsel pintu ke tiang. Meskipun mungkin ada masalah dengan daya tahan, setidaknya akan berlangsung musim dingin ini. Gudang ini tampak seperti rumah sekarang setelah pintu dipasang. Ya, peradaban. Apakah ini semua tindakan terhadap dingin untuk sebuah rumah? Jika aku perlu pindah, aku akan mengandalkan alat pertanian serbaguna. Sekarang, apa yang harus aku lakukan ke toilet? Toilet juga membutuhkan perlindungan terhadap dingin. Saat aku melakukan berbagai hal, Kuroyon, yang pergi berburu, datang memanggilku. Apakah ada babi lain? Saat aku mengejar Kuroyon berpikir begitu, kami pindah ke tempat di dekat jalur air yang sedang dibangun. Apakah saluran air rusak? Saat aku maju sambil sedikit cemas, aku melihat Kurosan menunggu. Di dekat Kurosan ada benda hitam datar. Sebuah bantal hitam. Melihat dari dekat, itu adalah laba-laba besar. Besar, tubuhnya berukuran sekitar 2 tikar tatami. Ini bukan bantal tapi kasur. Ia memiliki 8 kaki di kiri dan kanannya. Jika direntangkan adalah kaki, mungkin sekitar 6 tikar tatami. Meskipun aku tidak memiliki pengetahuan tentang laba-laba, kakinya tidak begitu panjang. Fiturnya, itu ditutupi dengan rambut, tidak hanya tubuh tetapi juga kaki. Laba-laba di samping Kurosan bertingkah lembut. Apa artinya? Sepertinya mereka tidak ingin aku memburunya seperti babi hutan. Kuroyon terlihat puas seolah-olah dia melakukan tugas besar. Saat aku sedikit bermasalah, Kurosan menggonggong pada laba-laba seolah mengatakan sesuatu. Seolah-olah itu adalah sinyal, laba-laba mengeluarkan benang dari pantatnya dan mulai dengan terampil meraba-raba dengan kaki depannya. Apa itu? Setelah sekitar 5 menit, laba-laba menenun kain berkilau menggunakan benangnya sendiri. Ukuran kainnya sekitar 50 cm persegi. Sapu tangan. Itu melipatnya menjadi 4 dan meletakkannya di depan Kurosan. Kurosan meraihnya dan membawanya kepadaku. Hadiah. Saat aku memeriksa kain yang dibawa oleh Kurosan, rasanya lebih enak dari pakaianku. Apalagi ada bordiran seperti laba-laba. Kurosan menggigit ujung celanaku dengan ringan jadi aku melihat kembali ke laba-laba. Kebetulan, bisakah laba-laba membuat pakaian? Kuroyon menggonggong dengan gembira seolah-olah aku mengatakan jawaban yang benar. Jadi begitu.
Aku tidak membenci laba-laba. Laba-laba adalah serangga yang bermanfaat. Jika itu bukan laba-laba berbisa, maka tidak ada masalah. Itu tidak berbisa. Itulah yang ingin aku pikirkan. Dalam masyarakat, itu adalah memberi dan menerima. Sama halnya dengan hewan dan serangga. Tidak ada eksploitasi atau layanan sepihak. Ini adalah memberi dan menerima. Laba-laba akan tinggal bersama kita. Ia akan hidup di pohon besar yang merupakan bekas tempat tidurku. Itu bisa makan apa saja tapi sepertinya lebih suka kentang. Itu makan kentang. Mungkin karena itu laba-laba dunia yang berbeda. Dan itu membuat pakaian. Apalagi bisa menyesuaikan bentuk kain dan membuatnya langsung menjadi pakaian. Luar biasa. Itu mengambil ukuran aku dengan melihat aku. Laba-laba ini sangat cerdas. Ketika aku menanyakannya, itu membuat aku menjadi tirai untuk jendela dan pintu atap aku. Langkah-langkah aku terhadap kemajuan dingin. Dan, ada hal-hal yang lebih menakjubkan tentang laba-laba. Laba-laba ini berhasil menggunakan dan mengerjakan bulu yang telah aku tinggalkan. Ini benar-benar lebih cekatan dan lebih berpengetahuan dari aku. Selain itu, ia menggabungkan bulu dan benangnya untuk membuat pakaian baru. Dalam hal itu benar-benar lebih baik dariku. Aku tidak bisa berpisah dengannya lagi. Aku juga memberinya nama. Darinya dampak pertama, Zabuton. TN, Zabuton artinya bantal. Penghuni baru kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.